Pendeta minta Yakut hapus 300 ayat Al-Quran. Nah, mohon Pak Menteri Agama agar situasi seperti ini dikondusifkan. Jangan takut dengan kadrun, takut untuk dirombak. Bapak periksa, ganti guru-gurunya yang... Karena pesantren itu melahirkan kaum radikal semua. Bahkan kalau perlu Pak, 300 ayat yang menjadi pemicu hidup intoleran, pemicu hidup radikal dan membenci orang lain karena beda agama, itu di-skip atau direvisi atau dihapuskan dari Al-Quran Indonesia. Menghadapi tindakan orang kafir yang saat ini ingin memecah belah. Orang kafir ini baru ada sekarang apa dari dulu? Maka kalau ada ucapan ustadz kafir, orang kafir marah. Kalian kok marah? Ini kalimat dari dulu. Jangan panggil kami kafir, panggil kami non muslim. Loh, gimana nanti baca ayat? Qul ya ayyuhal non muslim. Mana? Kafir kan dari dulu. Menonjol, orang yang menonjol dalam keberanian memperjuangkan kebenaran, ini orangnya. Kenapa? Karena ada hak, ada batil, ada bengkok, ada lurus, ada Musa, ada Fir'aun, ada hitam, ada putih, ada iman, ada kufur. Orang yang mukmin namanya kafir. Mukmin iman, kufur kafir. Maka masalah orang kafir sudah ada. Bagaimana kita menyikapinya? Bersikaplah seperti sikap Ibrahim. Ibrahim bagaimana? Argumen. Makanya kita sebut kama sallaita ala Ibrahim, kama barakta ala Ibrahim. Pakai argumen. Siapa yang menghancurkan berhala-berhala ini? Ibrahim. Apa kata Ibrahim? Bal fa'alahu kabiruhum hadza. Yang menghancurkan ini adalah berhala yang paling besar. Fas'aluhu, tanyalah dia, in kanu yantiqun, kalau memang mereka bisa bicara. Pakai logika, pakai. Kalian yang jago rasional, pakai. Buatkan meme, buatkan video pendek, buatkan melawan argumen-argumen mereka. Tapi biasanya mereka kalau kalah dengan otak, mereka akan pakai otot. Kalah dengan otak, bangkit emosinya, kumpulkan semua kayu-kayu, harriquhu, bakar Ibrahim. Apakah Ibrahim tak bisa ditangkap? Bisa. Ibrahim mereka tangkap, mereka ikat, mereka masukkan, mereka bakar. Mukjizat datang belakangan. Ibrahim keluar dalam keadaan kedinginan. Kenapa? Karena Allah berkata, kuni, jadilah api, bardan, sejuk. Andai ayat itu titik sampai bardan, beku Nabi Ibrahim. Ditutup Allah, bardan wasalaman, salam, sejuk tapi selamat ala Ibrahim. Itu yang selalu disampaikan di manasik haji. Bapak Ibu, nanti kalau di Makkah kepanasan, baca ayat ini ya, kuni bardan wasalaman ala Ibrahim, kuni bardan. Alhamdulillah Pak Ustadz, sejak saya baca ayat ini selama di Makkah sejuk. Rupanya nggak pernah ke masjid, di hotel aja. Aktifnya sejuk. Hari ini kita berkumpul ramai, maka dulu Buya Hamka pun pernah mengumpulkan orang lebih ramai dari ini. Pendeta minta Yakut hapus 300 ayat Al-Quran. Ustadz Hilmi, siapa yang sebenarnya radikal? Aktivis dakwah Hilmi Firdausi menanggapi seorang pendeta yang meminta Menteri Agama Menak untuk menghapus 300 ayat Al-Quran yang ia nilai berbahaya karena mengajarkan hidup intoleran, radikal, dan membenci orang beda agama. Hilmi Firdaus menyindir bahwa terlihat sebenarnya siapa yang radikal dan ingin merusak tatanan hidup umat beragama Indonesia. Sebelumnya viral, seorang pendeta berinisial SSD meminta agar Menak Yakut Khalil Qomas untuk menghapus 300 ayat Al-Quran. Dilansir dari Melipir Republika, berikut ini isi lengkap pernyataan pendeta tersebut.
Saya sudah berulang kali mengatakan dan inilah Menteri Agama yang saya kira punya toleransi dan damai tinggi terhadap minoritas. Mohon maaf Pak Menteri Agama, agar situasi yang seperti ini dikondusifkan. Jangan takut dengan kadrun, Bapak punya. Bapak adalah pemerintah Menteri Jokowi. Bapak punya banyak hal. Bapak punya tentara, pakailah tentara. Bahkan Bapak punya Banser NU seluruh Indonesia yang bisa digerakkan oleh Bapak sebagai Panglima Banser. Untuk apa takut mengatakan masalah azan itu? Itu urusan Menteri Agama. Kenapa rakyat marah? Gak usah takut dan jangan mundur sedikit pun kaum kadrun. Kaum Islam Sontoloyo itu saya dukung sekali. Bahkan jangan cuma mengatur suara azan, atur juga kurikulum yang ada di madrasah sampai perguruan tinggi karena sumber kekacauan itu dari kurikulum yang tidak benar. Bahkan kurikulum-kurikulum di pesantren jangan takut untuk dirombak. Ganti guru-gurunya yang karena pesantren itu melahirkan kaum radikal semua. Bahkan kalau perlu 300 ayat yang menjadi hidup intoleran, hidup radikal dan membenci orang lain karena beda agama itu di-skip atau direvisi atau dihapuskan dari Al-Quran Indonesia. Itu sangat berbahaya sekali. Pendeta minta Yakut hapus 300 ayat Al-Quran. Ustadz Hilmi, siapa yang sebenarnya radikal? Aktivis dakwah Hilmi Firdausi menanggapi seorang pendeta yang meminta Menteri Agama Menak untuk menghapus 300 ayat Al-Quran yang ia nilai berbahaya karena mengajarkan hidup intoleran, radikal dan membenci orang beda agama. Hilmi Firdaus menyindir bahwa terlihat sebenarnya siapa yang radikal dan ingin merusak tatanan hidup umat beragama Indonesia. Sebelumnya viral, seorang pendeta berinisial SSD meminta agar Menak Yakut Khalil Qomas untuk menghapus 300 ayat Al-Quran. Dilansir dari Melipir Republika, berikut ini isi lengkap pernyataan pendeta tersebut. Saya sudah berulang kali mengatakan dan inilah Menteri Agama yang saya kira punya toleransi dan damai tinggi terhadap minoritas. Mohon maaf Pak Menteri Agama, agar situasi yang seperti ini dikondusifkan. Jangan takut dengan kadrun, Bapak punya. Bapak adalah pemerintah Menteri Jokowi. Bapak punya banyak hal. Bapak punya tentara, pakailah tentara. Bahkan Bapak punya Banser NU seluruh Indonesia yang bisa digerakkan oleh Bapak sebagai Panglima Banser. Untuk apa takut mengatakan masalah azan itu? Itu urusan Menteri Agama. Kenapa rakyat marah? Gak usah takut dan jangan mundur sedikit pun kaum kadrun. Kaum Islam Sontoloyo itu saya dukung sekali. Bahkan jangan cuma mengatur suara azan, atur juga kurikulum yang ada di madrasah sampai perguruan tinggi karena sumber kekacauan itu dari kurikulum yang tidak benar. Bahkan kurikulum-kurikulum di pesantren jangan takut untuk dirombak. Ganti guru-gurunya yang karena pesantren itu melahirkan kaum radikal semua. Bahkan kalau perlu 300 ayat yang menjadi hidup intoleran, hidup radikal dan membenci orang lain karena beda agama itu di-skip atau direvisi atau dihapuskan dari Al-Quran Indonesia. Itu sangat berbahaya sekali, katanya.